Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan membahas latihan soal dimensi 3. Di sini ada 10 soal mengenai jarak terhadap titik atau terhadap bidang atau garis. Dan di video ini hanya latihan soalnya saja. Yuk, langsung saja yang nomor 1. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH dengan jarak titik A. Jarak titik A ke garis CE adalah, jadi ada sebuah kubus seperti ini, kemudian sisinya itu 4 cm. Yang ditanyakan jarak titik A ke CE. Jadi langkah yang pertama kali adik-adik harus lakukan adalah menarik titik A ke garis CE. Jadi seperti ini. Jadi ada segitiganya A, C, E. Kemudian jaraknya adalah tinggi segitiga ACE yang ditarik dari garis A, yaitu AO. Jadi si AO ini yang akan kita cari. Kemudian bisa dong kita keluarkan segitiganya ini. Nah, kalau kita keluarkan segitiganya ini, dia akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini, di mana siku-sikunya berada di A. Nah, kalau sudah membentuk seperti ini, berarti kita tinggal mengisi sisi-sisinya. Jadi untuk AC ini kan dia diagonal sisi. Kalau diagonal sisi berarti langsung saja S akar 2. Ini materinya sudah lengkap di sini tadi ya. Silakan dipelajari dulu baru mengerjakan latihan soal ini. Jadi kalau AC-nya diagonal sisi itu S akar 2, berarti S-nya 4, berarti AC-nya itu 4 akar 2. Kemudian si AE itu adalah sisi, jadi 4. Jadi si EC-nya ini, sisi miringnya ini, adik-adik bisa gunakan Pitagoras atau pakai segitiga siku-siku ya. Jadi kalau di sini ada 4 akar 2, di sini ada 4 akar 1, berarti di sini tinggal 4 akar 2 ditambah 1 berapa dong? Berarti 3. Berarti EC-nya 4 akar 3. Jadi ini rumusnya. Untuk segitiga siku-siku bisa digunakan seperti ini. Nah, kalau segitiganya siku-siku seperti ini, dia akan mencari AO, berarti bisa dong digunakan luas segitiga yang setengah alas kali tinggi. Nah, kembali lagi nanti untuk lebih jelasnya bisa adik-adik lihat di materinya. Kalau di sini saya akan membahasnya dengan cara yang lebih ringkas lagi. Nah, jadi kalau ada seperti ini, untuk mencari AO bisa langsung 4 dikali 4 akar 2 dibagi 4 akar 3. Seperti ini. Ini berasal dari rumus luas segitiga. 4 kali 4 akar 2 dibagi 4 akar 3. Jadi dibagi sisi miringnya. 4-nya ini dicoret, berarti tinggal 4 akar 2 per akar 3. Dirasionalkan dong, berarti harus dikali akar 3 per akar 3. Jadi 4 akar 2 dikali akar 3 itu akar 6. Akar 3 kali akar 3 berarti 3. Berarti jawabannya 4 per 3 akar 6. Yang E. Kemudian lanjut soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 M pada pertengahan EG. Jarak E ke garis AM adalah, jadi kita gambar dulu kubusnya seperti ini. Kemudian si M ini pertengahan dari EG. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak E ke AM. Jarak E ini ke AM. Jadi tarik garis E, tarik titik E ke garis AM. Jadinya nanti seperti ini. Kemudian buat tinggi segitiga dari AEM, dari titik E ke alasnya AM. Nah, jadi seperti ini. Si EO inilah adalah jarak E ke AM. Jadi kita akan mencari si EO. Kalau digambarkan akan seperti ini. E, M di sini A, di sini O, dan di sini siku-sikunya ada di sini. Nah, AE karena sisi berarti sisinya 12.
Kemudian si EM ini adalah setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya adalah 12 akar 2, berarti setengahnya adalah 6 akar 2. Nah, kemudian kita mencari AM. Bisa pakai Pitagoras atau bisa pakai segitiga siku-siku seperti tadi. Asalkan depannya akar ini angkanya sama. Kalau di sini 6 akar 2, berarti 12-nya dijadikan berapa dong? 6 akar berapa dong? Ya, 6 akar 4. Ada 6 akar 2, 6 akar 4, berarti sisi miringnya 6 akar 6. Oke, caranya sama seperti yang nomor 1 tadi, berarti tinggal EO sama dengan 12 dikali 6 akar 2 dibagi 6 akar 6. Jadinya seperti ini. 12 dikali 6 akar 2 per 6 akar 6. Ini tinggal ngalihkan saja, 6-nya dicoret. Kemudian akar 6 ini dibagi akar 2, berarti tinggal akar 3 yang di bawah. 12 per akar 3 supaya rasional harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3, berarti hasilnya 12 akar 3 per 3. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Oke, jawabannya yang B. Next, soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10, jarak titik F ke garis AC adalah F ke AC. Kita gambarkan dulu seperti ini. Kemudian kita mencari tingginya segitiga ini dari titik F dengan alas AC. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ACF. Nah, yang akan kita cari adalah nanti FO, karena kalau ditarik itu harus gak lurus, atau kita akan mencari tingginya segitiga dari titik F dengan alas AC. Yuk kita isi dulu sisinya. AC ini adalah diagonal sisi, berarti kalau diagonal sisi jangan rumusnya adalah S akar 2 atau pakai Pitagoras juga bisa. Jadi 10 kuadrat ditambah di akar juga bisa ya, atau pakai yang S akar 2, jadi S nya 10, jadi AC nya 10 akar 2. Kemudian untuk mencari FC ini juga sama, dia diagonal sisi, berarti sama dong. Kemudian AF ini juga sama, diagonal sisi, berarti AC sama AF juga sama, 10 akar 2. Nah, di sini kita lihat bahwa segitiganya membentuk segitiga sama sisi. Berarti kalau segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki, untuk membentuk tingginya tegak lurus ini berarti tinggal dibagi 2 ini yang bawah. Jadi bisa gunakan Pitagoras atau rumus segitiga siku-siku yang tadi. Kalau kita gunakan FOC, segitiga FOC ini berarti OC-nya berarti kan setengahnya AC, karena dia segitiganya sama sisi. AC-nya 10 akar 2, berarti OC-nya setengahnya jadi 5 akar 2. Berarti tinggal cari OF. Nah, bisa pakai Pitagoras atau bisa pakai yang tadi. Kalau di sini 5 akar 2, berarti 10 akar 2 itu 5 akar berapa dong? Ya, 5 akar 8. Ya, karena 10 kan 5 kali 2. 2-nya kalau dijadikan ke dalam akar ini kan 4 kali 2 berarti 8. Oke, sisi miringnya 5 akar 8, dan ini 5 akar 2, berarti tegaknya 5 akar 8 dikurangi 2 berapa dong? Ya, 6. Oke, jadi jawabannya 5 akar 6 A. Lanjut soal yang keempat. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika titik K adalah titik potong EG dan EF dan FH, jadi K ada di sini. Kemudian maka jarak K ke garis BG adalah K ke BG. Jadi kita tarik dulu K ke BG. Jadinya seperti ini. Nah, berarti yang akan kita cari nanti adalah si KO-nya, karena KO adalah tegak lurus dari BG. Kalau digambarkan akan seperti ini. Di sini K, di sini B, di sini G. Nah, kemudian KO-nya ada di sini. Kemudian setelah menggambar seperti ini, kita harus mengisi sisi-sisinya, menuliskan sisi-sisinya. BG itu adalah diagonal sisi. Sedangkan sisinya 6, berarti diagonal sisinya adalah S akar 2, berarti BG-nya
6 akar 2. Oke. Kemudian KG. KG ini adalah dia setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya 6 akar 2, berarti setengahnya 3 akar 2. Oke. Kemudian si BK. BK-nya bisa kita cari dengan ini segitiga ini ya, segitiga BFK. BK bisa dicari dengan segitiga BFK. Ya, BF-nya itu 6. 6 bisa dituliskan 3 akar 4. Ya kan? 6 kan 3 akar 4, ya dong. Kemudian FK-nya setengah diagonal sisinya itu adalah 3 akar 2. Yuk, 3 akar 2 di sini 3 akar 4, berarti sisi miringnya otomatis iya betul 3 akar 6. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita lihat segitiganya itu membentuk segitiga apa? Oh, ternyata ini sisinya tidak ada yang sama, berarti segitiganya ini adalah segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang berarti kita menggunakan Pitagoras biasa. Jadi kita misalkan di sini X, KO-nya itu X, ya. Yang akan kita cari adalah KO. KO-nya X misalkan, kemudian OG-nya itu Y. Nah, kalau kita pakai Pitagoras, jadi X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang pertama kita pakai segitiga OGK. Untuk mencari X kuadrat berarti 3 akar 2 dikuadratkan dikurangi Y kuadrat. Seperti ini. Sama dengan, kemudian sama dengan kan kita pakai segitiga BOK. Jadi kalau BOK 3 akar 6 dikuadratkan dikurangi, kalau BG-nya ada aja 6 akar 2, OG-nya Y, berarti si BO berapa dong? Berarti si BO kan 6 akar 2 dikurangi Y. Jadi X-nya ini 3 akar 6 kuadrat dikurangi 6 akar 2 min Y dikuadratkan. Disama dengankan saja. 3 akar 2 dikuadratkan 18 min, ini Y kuadrat tetap. 3 akar 6 kuadrat adalah 54 min 6 akar 2 min Y dipangkatkan 2. Itu kan sama aja 6 akar 2 min Y dikali 6 akar 2 min Y. Atau pakai rumus yang AB 2 sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Begitu ya. Oke. Yang depan dikuadratkan dulu. 6 akar 2 dikuadratkan adalah 72. Kemudian 2 dikali 6 akar 2 dikali min Y. 2 dikali 6 itu 12. Berarti 12 akar 2 Y. Ditambah dengan min Y kuadrat adalah Y kuadrat. Oke, seperti itu. Kemudian kita tulis lagi ini 18 min Y kuadrat sama dengan 54 dikurangi 72 min 18. Negatif dikali negatif 12 akar 2Y itu plus 12 akar 2Y. Min dikali plus ini berarti min Y kuadrat. Berarti min Y kuadratnya itu bisa dicoret. Kemudian si 18 min 18 pindah ruas jadi 18 tambah 18 36 sama dengan 12 akar 2Y. Untuk mencari Y-nya berarti 36 dibagi 12 akar 2. 36 dibagi 12 itu 3 per akar 2. Jadi ketemulah Y-nya itu 3 per akar 2. Oke. Nah, yang kita cari bukan Y adalah tapi yang X. Jadi untuk mencari X itu adalah 3 akar 2 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Seperti ini. 3 akar 2 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Y-nya 3 per akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 18 min 3 kuadrat itu 9, akar 2 itu 2. Sama dengan, tinggal disamakan saja ini penyebutnya, jadi akar 27 per 2. Akar 27 itu sama dengan akar 9 dikali 3. Sedangkan akar 9 itu adalah 3. Jadi akar 27-nya itu diganti dengan 3 akar 3. Akar 2-nya ini tetap. Supaya rasional berarti harus dikalikan dengan akar 2 per akar 2. 3 akar 3 dikali akar 2 sama dengan 3 akar 6. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya 3 akar 6 per 2. Yang C.
Oke, next. Soal nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P adalah titik potong AH dengan ED, dan Q adalah titik potong FH dengan EG. Jarak titik B dengan garis PQ adalah, jadi kita gambar segitiga kubusnya dulu seperti ini. Ada kubus ABCDEFGH, titik P-nya perpotongan antara ED dan AH, kemudian Q-nya FH dan EG. Kita gambar dulu seperti ini. Jarak titik B ke PQ adalah, jadi kita hubungkan B ke PQ berarti membentuk segitiganya, otomatis BPQ. Jadi seperti ini, BPQ. Oke. Yang akan kita cari nanti adalah jarak dari B ke PQ ini. Oke, kita isikan dulu sisi-sisinya. PQ, untuk mencari PQ bisa digunakan dengan cara ini. Ditarik, ini horizontal, ini vertikal, yang ini horizontal, atau dibuat segitiga siku-siku ya, kayak mencari jarak 2 titik. Itu pembahasannya juga sudah ada di materi sebelumnya. Nah, kenapa ini 2? 2 ini karena dia ada di tengah-tengahnya ini. Jadi setengah dari sisinya. Sisinya 4, berarti di sini 2. Kemudian si ini juga 2. Kalau di sini 2, di sini 2, 2 akar 1. Di sini 2 akar 1, otomatis PQ-nya itu 2 akar 2. Atau bisa adik-adik gunakan Pitagoras. Oke. Fix ya, PQ 2 akar 2. Oke. Kemudian sekarang mencari BQ. BQ bisa dicari dari segitiga BFQ. BF ini adalah 4. FQ-nya itu adalah setengah diagonal sisi. Diagonal sisinya 4 akar 2 dong, berarti setengahnya 2 akar 2. 4 yang ini bisa dijadikan 2 akar 4. Ya kan? Kalau ada 2 akar 2, 2 akar 4, dan di sini siku-siku, berarti sisi miringnya otomatis, ya benar, 2 akar 6. Si BQ 2 akar 6, PB-nya mencarinya sama kayak BQ, berarti panjang sisinya juga 2 akar 6. Untuk lebih mudah, segitiganya ini silahkan dikeluarkan. Jadi seperti ini. Nah, kalau adik-adik merasa saya terlalu cepat, bisa di pause dulu ya videonya. Oke, jadi digambar seperti ini. PQB 2 akar 6, 2 akar 6, PQ-nya 2 akar 2. PQ 2 akar 2. Yang akan kita cari adalah BO ya, tinggi segitiga dari PBQ dengan alas PQ ya. Jadi yang akan kita cari BO. Karena ini segitiganya sama kaki, berarti kita bisa mencarinya pakai Pitagoras dari BOQ. Segitiga BOQ. Kalau PQ-nya tadi 2 akar 2, berarti karena ini segitiga sama kaki, tingginya pasti dia ada di tengah-tengahnya dong, ya kan? Kalau PQ 2 akar 2, otomatis OQ-nya 2 akar 2 dibagi 2 berapa? Akar 2. Jadi OQ-nya akar 2, PO-nya juga akar 2. Oke, tinggal mencari sisi BO. Bisa digunakan Pitagoras, atau bisa juga pakai segitiga siku-siku. Nah, 2 akar 6 itu sama aja akar berapa dong? Akar 24. Ya, kenapa saya jadikan akar 24? Karena supaya di sini di depannya akar itu kan angkanya harus sama. Kalau akar 2 berarti angkanya kan 1 nih. 1 akar 2. Kalau ini 1 akar 24. Berarti sisi tegaknya berapa dong? Akar 24, 1 akar 24 dikurangi 2, berarti akar 22. Oke, untuk lebih jelasnya silakan dipelajari lagi materi yang ada di sini. Jadi jawabannya, oke, lanjut nomor 6. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan AB sama dengan 6 akar 2 cm dan AT sama dengan 10 cm. Apabila P titik tengah CT
maka jarak titik P ke diagonal sisi BD adalah, nah di sini ada titik P, di tengah-tengahnya TC. Kemudian mencari jaraknya ke BD. Jadi kita tarik aja garis ke BD seperti ini. Nah, setelah seperti ini, berarti kita cari tingginya segitiga PBD dari titik P. Nah, berarti tingginya itu PO. Jadi yang kita cari adalah si PO. Nah, untuk mencari PO bisa digunakan kita pakai bantuan segitiga seperti ini. Ya. Nah, di sini ya. Di sini panjangnya karena ini si P. Nah, misalkan di sini PQ, kita namai di sini PQ. PQ-nya itu adalah 4 dari mana? 4 itu dari setengah dari tinggi TO. Ya, TO didapatkan dari mana? Dari sini dong, dari segitiga AOT. Siku-siku ada di O. AO itu setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya ini kan S akar 2 ya, jadi 6 akar 2 dikali akar 2 berarti kan 12. Jadi setengahnya diagonal bidang ini AO nya berarti 6. Oke, sisi miringnya 10. Jadi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat di akar itu 64, berarti hasilnya 8. Tinggal pakai Pitagoras saja. Oke, jadi TO nya 8, PQ nya itu setengahnya berarti 4. Nah, bagaimana dong kalau OQ? OQ itu juga seperempat ya. Ini jadi seperempat diagonal sisi. Diagonal sisinya itu 12, jadi seperempatnya ini si OQ-nya adalah 3. Berarti langsung bisa pakai Pitagoras di sini 3 4 berarti 5. Ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti sama dengan akar dari 25, berarti PO-nya 5. Jadi jawabannya adalah 5 cm yang A. Oke, next nomor 7. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm, jarak titik E terhadap bidang BDG adalah, kita gambar dulu kubusnya ABCD EFGH seperti ini. Kemudian bidang BDG. Nah, bidang ini bidang G. Nah, caranya tarik titik E ke salah satu sudutnya, misalkan si ini, ditarik di G ya, seperti ini. Kemudian proyeksikan EG ini terhadap bidang BDG. Jadi nanti ada di sini G, sini GO. Kemudian tarik E ke O. Nah, ini. Jadi kita pakai segitiganya, segitiga EOG. Kemudian tinggal narik E, dibuat garis tinggi segitiga dari titik E dengan alasnya OG, yaitu EP. Jadi jarak titik E ke bidang BDG itu adalah EP. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan EP-nya ini menggunakan luas segitiga. Jadi di sini sisinya 6 cm, 6 cm, di sini 6 cm. Kita bisa pakai luas segitiga itu setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya kalau kita pakai OG berarti tingginya yang EP. Jadi alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Kemudian disama dengankan kalau kita alasnya pakai yang EG, jadi setengah alasnya EG berarti tingginya apa dong? Ya, tingginya OQ atau QO seperti ini. Kemudian setengahnya itu tinggal dicoret. Kemudian OG, kita isi OG. OG itu berapa? OG bisa diperoleh dari segitiga OCG. Ya, OC itu adalah setengah diagonal sisi. Jadi diagonal sisinya di sini 6 akar 2 ya, S akar 2, jadi setengahnya 3 akar 2. Nah, 3 akar 2. Kemudian si CG, CG-nya ini kan 6.
6 ini bisa kita tulis 3 akar 4. Oke. Jadi di sini 3 akar 2, 3 akar 4, berarti sisi miringnya berapa dong? Berarti ya 3 akar 6. Gitu ya. Pitagoras bisa. Nah, berarti setengahnya ini dicoret, OG-nya 3 akar 6 dikalikan EB sama dengan EG. EG-nya berapa EG? EG-nya di sini diagonal sisi ya, dengan sisinya 6 berarti 6 akar 2. Dikalikan OG. OG itu adalah sama dengan panjang rusuknya ini kan. Ya 6. Kemudian EP tinggal 6 akar 2 dikali 6 dibagi 3 akar 6. 6 bagi 3 ikut 4. Kemudian akar 6 dibagi akar 2 itu di sini akar 3. 6 bagi 3 ini 2 ya. 2 dikali 6 berarti 12 ya. Berarti hasilnya 12 per akar 3. Nah, kita jadikan rasional dulu, berarti harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3 per 3. Ya, berarti 12 dibagi 3 4. Berarti jawabannya 4 akar 3. Oke, yang E. Nah, bisa juga pakai cara seperti ini. Jika ada suatu kubus seperti ini, di sini ada segitiga BDG, ya. Kemudian ada segitiga AHF. Bisa dibayangkan dong, ini segitiganya adalah sejajar ya, dia tidak berpotongan. Ini segitiganya sejajar. Nah, jadi jarak dari titik E terhadap BDG, E terhadap BDG itu bisa dihitung dengan 2/3 S akar 3. Ya, ini cara cepatnya seperti ini. Ini dari mana? Nanti kita bahas. Jadi jarak E ke BDG 2/3 S akar 3. S-nya itu adalah sisinya. Jadi 2/3 sisinya di sini 6. Berarti 2/3 kali 6 itu 4. Berarti 4 akar 3. Nah, itu sebenarnya dari sini. Ini ada bidang diagonal. Bidang diagonal kubus ini dia berbentuk persegi panjang ya. Kalau saya keluarkan jadinya seperti ini. Ini kan AC GE. Jadi kalau saya keluarkan seperti ini. AC GE. Kemudian si segitiga ini, si G GBD ini saya tuliskan garis seperti ini. Ini menandakan segitiga GBD atau garisnya ini. Ini adalah yang ini. Kemudian segitiga yang AFH. Nah, ini yang miring ini adalah segitiga AFH. Dan EC itu adalah diagonal ruang kan. Jadi perbandingannya itu adalah 1 banding 1 banding 1. Oke. Nah, bagaimana kok bisa jarak E ke BDG itu 2/3? Nah, kita coba lihat di sini. E kan berada di sini, BDG itu berada di sini. Nah, berarti jelas ini perbandingannya adalah 1 tambah 1 2. Berarti 2/3 S akar 3. S akar 3-nya dari panjangnya EC, panjang diagonal ruangnya. Nah, kalau saya tanya dong, jaraknya C ke bidang BDG, berarti C ke sini, C ke BDG. Berarti nanti menghitungnya 1/3 S akar 3. Begitu. Kalau C ke ACH yang ini, C ke ACH berarti 2/3 S akar 3. Ya. Kemudian kalau misalkan titik E ke ACH di segitiga yang paling dekat itu berarti 1/3. Jadi kalau E ke yang G ini DBG tinggal 2/3. Jadi dilihat segitiganya lebih dekat apa lebih jauh. Kalau lebih dekat itu 1/3 diagonal ruang. Kalau lebih jauh berarti 2/3 diagonal ruang. Supaya lebih jelasnya lagi, yuk kita bahas yang nomor 8. Panjang rusuk ABCD EFGH adalah A. Jarak titik F ke bidang BEG sama dengan, nah ini jarak titik F di sini ke bidang BEG.
Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Kalau BEG berarti nanti segitiganya ada lagi yang ACH. Nah, F ke BEG. F ke BEG itu segitiganya dia lebih dekat apa lebih jauh? Lebih dekat BEG kan? Berarti ya langsung aja dia sepertiga diagonal ruang. Sepertiga S akar 3. Jadi sepertiga A akar 3. Jawabannya yang B. Kalau saya tanya titik F ke ACH, kan dia lebih jauh nih. Berarti nanti ngitungnya 2/3 S akar 3. Begitu. Oke, nomor 8 selesai. Lanjut nomor 9. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan tusuk 4 cm, jarak titik H ke bidang ACF adalah, kita wajib menggambar dulu seperti ini. Tanpa kita gambar segitiganya, mari kita tebak saja. Di sini ada sisinya 4 cm, kemudian H ke ACF, H ke ACF, ACF di sini. Nah, nanti pasti ada segitiga lagi yang EGD. Jadi H ke ACF dia kira-kira sepertiga atau 2/3. Oke, ya 2/3 ya, dia lebih jauh. Atau karena ini ada segitiganya di sini, kalau digambar lagi EGD kan lebih dekat EGD dan lebih jauh ACF. Jadi langsung aja menghitungnya 2/3 S akar 3, dimana S nya 4, 2 kali 2 2 kali 4 8, berarti 8/3 akar 3. Jawabannya do. Lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jarak bidang ACH dan bidang BEG adalah seperti yang nomor 7 tadi. Berarti jaraknya antar kedua segitiga tadi, BEG dan ACH, itu adalah sepertiga diagonal ruang. Jadi sepertiga dikalikan 6 jadi 2 akar 3. Nah, begitu. Ini bisa dilihat lagi soal yang nomor 7 tadi ya pembahasannya. Ini nanti ada jaraknya dua segitiga yang tadi, itu sepertiga S akar 3. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa terus belajar di rumah, meskipun daring harus tetap semangat belajar ya. Oke, sekian dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.